Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how is it going today? Hopefully all of you have a great day. Okay, I kick off in this video talks about the abstract. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang abstrak. Apa itu abstrak? Jadi abstrak ini ada di unit 12 ya. Mungkin sebagian besar dari Anda semua sudah tahu apa itu abstrak. Contohnya misalkan seperti ini. Contoh abstrak, ini misalkan ada paper, ada artikel penelitian. Biasanya kan di atas itu ada title, ada judul, kemudian ada author, jadi ada penulisnya. Kemudian setelah itu part selanjutnya ada abstrak. Ya, ini abstrak. Nah, setelah abstrak baru masuk ke bagian seperti introduction ya, seperti kemudian ada model. Kalau ini kan karena fisika teori ya. Jadi biasanya kalau yang umum itu ada introduction, kemudian ada material and methods, kemudian ada resultnya, ada discussionnya gitu ya. Jadi abstrak tuh ini yang namanya abstrak ya. Nah, semuanya pasti sudah tahu ini yang namanya abstrak. And apa sih definisi dari abstrak? Jadi abstrak, what is an abstract? An abstract is a summary of a research paper or thesis which contains of approximately 150 to 250 words and is formatted to be single space. An abstract is usually placed on the beginning of the paper or thesis after the title. It helps readers to figure out the paper's purpose. Jadi, apa itu abstrak? Abstrak itu semacam ringkasan, ya, summary of a research paper. Jadi dia semacam ringkasan dari artikel ilmiah atau tesis atau tugas akhir yang terdiri dari 150 sampai 250 kata dan biasanya diatur dalam single space, ya. Diatur single space. Kemudian abstrak ini biasanya ada di awal paper, di awal artikel atau tesis setelah judul. Kan tadi saya sudah perlihatkan ya contoh dari paper, dari artikel ilmiah. Jadi ada title, kemudian ada authors, kemudian setelah itu ada abstrak. Nah abstrak ini membantu pembaca untuk mencari tahu apa tujuan dari penulisan artikel ilmiah dan apa yang dihasilkan dari penelitiannya. Jadi kalau misalkan simple abstract part itu ada introduction, materials and methods, kemudian ada result, ada discussion. Jadi 4 bagian ini diringkas menjadi satu berbentuk abstrak. Jadi kalau semisal Anda baca paper, ya papernya misalnya atau artikelnya itu kan ada 10 halaman, kemudian kita disuruh mencari referensi minimal 10 paper atau 10 artikel, padahal kita punya waktu sedikit. Jadi nggak mungkin kalau semisal kita baca 10 paper yang masing-masing 10 halaman, berarti sekitar 100 ya. Jadi sekitar 100 halaman kita baca misalnya dalam waktu yang sangat singkat, itu kan sangat tidak mungkin. Nah, ada cara yang paling mudah agar kita bisa tahu isi artikel tanpa membaca keseluruhannya, yaitu dengan membaca abstraknya. Jadi cukup membaca abstraknya karena di dalam abstrak itu sudah mencakup semuanya. Begitu. Kemudian contohnya, ini contohnya, I'll give you example. Many plants in Australia have their seed buried in order for the species to survive fires. The seeds start to germinate under the soil at certain temperatures. The seed of Acacia terminalis and Trillinia floribunda were examined in this experiment. Ketika kita baca ini kan satu paragraf ya. Kalimat yang pertama, jadi di sini ada introduction, ada pendahuluan. Ini kan banyak tumbuhan yang ada di Australia itu bijinya ditanam, bijinya dikubur ya, dalam rangka agar spesiesnya itu bisa survive terhadap api. Nih ya. Nah,
Dan biji-bijiannya itu akan mulai berkecambah, germinate itu cambah ya, akan mulai berkecambah di dalam tanah pada suhu tertentu. Nah, ini adalah introduction, bagian dari introduction. Kemudian, seed of Acacia terminalis and Duelwinia floribunda were examined in this experiment. Jadi, biji apa sih yang diamati di sini? Jadi bijinya Acacia terminalis dan bijinya Duelwinia floribunda. Mohon maaf, ini saya tidak tahu gimana how to pronouncing Acacia terminalis sama Duelwinia floribunda karena ini kan nama ilmiah ya. Jadi yang akan kita amati itu ada dua. Nah, ini termasuk outline of what was investigated. Jadi ini apa yang akan diinvestigasi gitu ya dalam penelitian ini. Kemudian it was hypothesized that the seeds need heat for the germination to start gitu. Jadi ini termasuk hipotesis. Kalau tadi itu kan memang simple parts-nya itu kan cuma introduction, kemudian methods, material and methods, kemudian result and discussion. Jadi ini sebenarnya termasuk ini ya, material ya, alat dan bahan biasanya gitu ya. Jadi ini termasuk alat dan bahannya ini. Outline of what was investigated. Jadi yang mau diinvestigasi itu apa? Yang mau diinvestigasi itu bahannya, itu ada Acacia terminalis sama Duelwinia floribunda. Kemudian dihipotesiskan, it was hypothesized that the seeds need heat for the germination to start. Jadi hipotesis itu kayak semacam kita kan mau melakukan penelitian, tetapi kan biasanya kita sudah punya semacam jawaban sementara dari hasil penelitian kita. Nah, hipotesis itu namanya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara dari penelitian kita. Jadi dihipotesiskan bahwa biji-bijian tadi itu membutuhkan panas untuk mulai berkecambah gitu ya. Ini hipotesisnya. Kemudian, seed of the two species were treated in hot and cold water and left to start germinating. Jadi, metodenya gimana? Metodenya biji-bijian dari dua spesies ini kita perlakukan dengan air yang panas dan air yang dingin. Nah, kita tunggu ini. Jadi kan kita tunggu kapan mereka itu mulai berkecambah. Itu metodenya. Ya. Kemudian hasilnya Acacia terminalis saw a significant response in germination after the hot water treatment, while the Duelwinia floribunda did not. Jadi hasil dari kita sudah memberikan perlakuan air panas dan air dingin, ternyata yang Acacia terminalis itu menunjukkan respon yang sangat signifikan. Dia mulai berkecambah setelah diberi perlakuan air panas. Nah, sedangkan yang Duelwinia floribunda itu tidak. Jadi kan metodenya masing-masing spesies kita kasih air panas sama air dingin. Ternyata yang dikasih air panas itu akasia itu dia langsung berkecambah, sedangkan yang Duelwinia itu tidak. Neither seed saw a response in germination after the cold water treatment. Dan ini juga baik si Acacia dan Duelwinia itu sama-sama tidak menunjukkan respon ketika dikasih air dingin. Ini adalah hasilnya ya. Ini hasil dari penelitian. Kemudian di discussion-nya, the result for Duelwinia floribunda were unexpected but may be explained by factors such as water temperature and the length of time the seed remain in the heated water. Jadi hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan, diskusinya berupa ya mungkin yang Duelwinia floribunda itu kan di luar ekspektasi kita ya, tetapi karena kan dia kan tidak tumbuh sama sekali ya, mau dikasih air panas atau air dingin. Ya ini mungkin dikarenakan ada faktor suhu dari airnya dan lama ya, waktu yang dibutuhkan biji untuk berkecambah gitu ya di dalam kalau misalnya kita kasih air panas. Jadi ini
merupakan contoh dari abstrak. Ya, contoh abstrak. Nah, di dalam abstrak ini ada introduction-nya, kemudian ada outline of what investigated, maksudnya apa yang akan kita investigasi. Ini juga masuk dalam kategori materials gitu ya. Kemudian di sini ada hypothesis ya. Jadi ini ada hipotesisnya. Kemudian di sini ada summary of methods. Kemudian ada hasilnya dan ada diskusinya. Ini adalah contoh dari abstrak. Nah, ini nanti di dalam buku ajar ada beberapa contoh yang harus kalian kerjakan, nanti saya share ya di Google Classroom. Jadi di sini nanti ada sampel 1, sampel 1. Anda silahkan baca, kemudian nanti di sini kan ada kotak, nanti diisi. Ini termasuk materials and methods kah, ada atau result and discussion kah, ada termasuk introduction kah gitu ya. Nanti di sini dikasih A, B, C. Tapi ini kan mudah sekali ya. Jadi ini kita langsung bahas saja biar cepat karena ini pertemuan kali ini kita 2 unit. Jadi kalau misal Anda baca, ya ini kan sudah runut ini. Ini sudah ketahuan ini. Yang pertama ini adalah introduction. Jadi di sini C, ya. Kemudian di sini adalah apa ini? Ini materials and methods ya. Ini materialnya ini ya. Ini material and methods. Kemudian yang terakhir after testing and comparing ini berarti result and discussion. Ini udah bisa ketahuan kok. Kemudian sampel yang kedua, ya sampel yang kedua, ini yang pertama pasti introduction ya. Kemudian introduction berarti B ya. Kemudian the purpose, tujuan dari apa namanya penelitian ini. Jadi ini adalah C. Jadi kan dari kalimat pertama saja sudah ketahuan ya, ini adalah C. And overall result berarti ini adalah result and discussion. Jadi mudah ya. Nanti kalian baca sendiri kalau semisal dibaca semuanya itu membutuhkan waktu lama ya. Kemudian ada contoh lagi, arrange these paragraphs into a correct order of abstract. Jadi ini disuruh ada 3 ini ya, 3 paragraf di sini, kemudian disuruh mengurutkan ya dari mana dulu yang warna orange, biru sama hijau. Kalau yang orange ini sudah kelihatan di study aims to, ini tujuan ya. Ya. Kemudian ini the findings reveal a series of pedagogical treatment utilized for resolving the speech delay started from classroom management, teachers modeling, small group opportunity, big groups opportunity, teachers scaffolding, and refill system. Jadi ini hasil ini kayaknya ya. Jadi nanti silahkan Anda urutkan ya. Urutkan, ini mudah untuk mengurutkannya. Kemudian kita nanti langsung lanjut ke step 13 ya, unit 13. Jadi di sini nanti saya berikan video ya. Kemudian dari video itu silahkan jawab pertanyaan yang ada di sini. Ada 5 pertanyaan. Jadi ini Islam and Technology. And then nanti kita langsung ke grammar fokusnya gitu ya. Mungkin sampai sini ya. Oke, thank you for watching.